Chef, Ya, mau nanya-nanya boleh? boleh. Kamu udah nyiapin pertanyaannya? Ini ternyata gede banget, guys. Gokil, guys. Wow. Bah. Segmen tanya-tanya. Iya Bang. Micin itu boleh dimakan. Cerita di balik menu, Chef? Cerita di balik menu maksudnya gimana? Kayak inspirasi menu gitu. Tiap Gini. menunya. Maksudnya menu itu ceritanya aku buat tuh dari mana gitu. Iya. Oke. Semua menu. 3 aja. Oke. Ini ya, 3 menu yang jadi specialty-nya Bunga. Ini deh. Ini ada tuna smoky lagi. Smoky Saikoro Maki. Nah, nih. Ini 75.000. Ini tuh saya buat karena saya pengen bikin sushi yang fusion. Fusionnya sekalian yang gede ya. Size-nya tuh besar karena dia ada 10 potong kan, besar. Terus nasinya juga lebih banyak secara porsi ya dibandingkan yang reguler. Jadi kenyang gitu makan itu satu. Sama saya tuh pengen yang, karena saya suka daging ya. Jadi saya pengen bikin sushi yang atasnya tuh daging, full daging lah intinya. Jadinya bikin smoky Saikoro Maki. Karena saya lihat permintaan customer itu katanya kalau yang sushi yang reguler itu 2 kebanyakan, kalau 1 kurang. Nah ini jawabannya. Jadi itu sebenarnya nasinya tuh pas gitu loh, kenyangnya tuh, bukannya kenyang banget gitu. Dasarnya bikin smoky Saikoro Maki itu. Terus ini misalnya nih, ini ada menu baru nih. Ini kan ada Harumori Sushi. Ini tuh banyak bener, isinya 24 pieces dalam 1 piring. Nah dasarnya itu karena beberapa kita dapat orderan di luar ya. Orderan di luar tuh selalu saya minta yang platter gitu. Platter itu kan isinya banyak ya. Banyak menu di dalam 1 piring. Sebetulnya isi dari piring ini tuh juga ada di menu-menu nigiri sushi. Ini kan sebenarnya nigiri sushi plus crispy roll gitu. Nah, tapi kalau ditulis kan panjang tuh. Ada orang yang bukan ada lagi, banyak orang yang minta sushi kayak begini. Yang dia tuh nulis panjang, ebi sushi, ebi minta sushi. Ini terutama customer kita yang bule ya, dari Belanda, ada yang dari Yunani, ada yang dari Prancis, ada yang dari Slovakia, ada yang dari Kanada, Jepang, Turki. Itu kalau kesini tuh kebanyakan makannya banyak kan. Itu pesannya banyak, mentai, ebi sushi, salmon mentai, tuna sushi, crispy roll, banyak lah. Sushi semua. Nah, kenapa saya tuh nggak menyediakan aja yang 1 kata yang bisa mewakili itu semua. Jadilah ini namanya Harumori Sushi. Jadi maksudnya itu varian gitu banyak. Terus Toripai Ramen. Toripai Ramen itu alasannya adalah saya pengen bikin 1 signature baru kuah selain bunga tokusei. Tokusei itu kan pengertiannya buatan sendiri ya, ala gue lah bahasanya. Nah ini kan jadi best seller. Terus saya tuh pengen punya Toripaitan karena kan umum ya. Toripaitan itu salah satu kuah yang harus ada gitu di kedai-kedai Jepang. Oleh karena itu gue harus bikin yang juga jadi signaturenya Bunga. Jadilah bikin Toripaitan. Sebetulnya namanya Toripaitan ya, tapi kita singkat aja jadi Toripai biar bisa menjadi bagian dari identitasnya Bunga. Saya kasih nama Bunga Toripai. Gitu. Jadinya nggak ada tempat lain yang pakai kata Toripai. Kalau Toripaitan mungkin banyak ya. Tapi kalau Toripaitan tuh kemungkinan cuma bunga doang. 1 lagi deh tambahan, spicy negi salmon don. Ini juga belum lama lah ini. Ini tuh sebetulnya lagi-lagi saya pengen bikin menu yang pedas, tapi rasanya tuh kejepangan gitu. Bukan pedas yang sambel atau yang Nusantara lah. Bukan yang kayak gitu. Tapi saya mau yang ada bau lautnya, ada bau ikannya, dan seterusnya. Intinya kejepangan banget lah. Saya buatlah spicy negi salmon don. Jadi dia tuh di sana ada bombay sama ada negi. Negi itu leek atau daun bawang ya, gitu. Sama ada telurnya juga. Nah khasnya ini kan telurnya dikocok, terus dituang di atas masakan yang masih panas. Jadi dia itu setengah matang gitu, enak manis-manis gitu. Gitulah. Nanti kapan-kapan kita bahas nih
Semua menu yang ada di sini banyak banget. Tapi sekarang 4 aja dulu. Oke, next questions. Momen paling lucu tuh apa sih? Di bunga. Iya. Oke. Yang terkait bunga mau apa? Umum aja. Ya. Ya, ini masih terkait bunga sih, customer bunga ya. Mungkin ada yang drop komen gitu di sosial media mana, cuman saya lupa, entah di Instagramnya bunga atau TikToknya bunga, saya lupa. Itu tuh saya sering dibilang gini, Ustadz Solmed keren banget gitu. Mungkin muka saya mirip. Tapi ini juga nih, sebelum saya punya jenggot, itu saya sering banget dimirip-miripkan sama Melki Bajai. Nah itu tuh sejak dari saya SMP lah, SMP SMA lah, sampai sekarang masih. Awal-awal tuh pas saya dimirip-miripkan gitu tuh seneng terus kesel gitu. Saya pikir-pikir kalau sekarang udah menjadi dewasa ya, itu tuh udah aja gitu. Ya udah, kenapa emang kalau mirip gitu. Mungkin ada hal-hal positif yang saya juga bisa belajar dari mereka-mereka ini, dari Ustaz Solmed atau dari Melki Bajai gitu. Tapi pas lagi komentar atau pas lagi datang ke bunga gitu, Chef kok mirip Melki sih gitu, atau kok itu momen paling lucu lah di bunga itu. Respon saya tuh masih yang ketawa ngakak gitu, bukan yang kesel gitu. Chef Yudi kepikiran buat masuk ke MasterChef nggak sih, Chef? MasterChef? Iya. Boleh juga. MasterChef boleh juga. Tapi gini, kalau nggak salah MasterChef 1 atau 2 gitu, atau 1 dan 2 gitu tuh enggak boleh profesional atau bukan profesional tapi yang sudah pernah kerja di dapur profesional itu tuh masuk ke dalam sana. Mereka cari yang bener-bener otentik, atau bukan otentik, mereka cari yang bukan berprofesi sebagai tukang masak, tapi yang suka masak. Misalnya ada akuntan, boleh tuh ikut, atau ada tukang kebun misalnya, atau bankir gitu, boleh ikut yang bisa masak. Nah, kalau nggak salah di pernyataan Chef Juna di kanalnya Raditya Dika, nanti di capture ya Mas. Itu tuh pernyataannya dia, kalau nggak salah MasterChef 1 dan 2 itu memang cari yang kayak gitu, karena tujuannya itu untuk barangkali mereka yang punya catering kecil-kecil di rumah itu bisa support, bisa besarkan, atau bisa mendukung ekonomi kreatif di daerah asalnya. Season 3 dan seterusnya itu RCTI dan tim, kalau nggak salah ya, menurut pernyataan Chef Juna juga, nanti kalau misalnya kita rekrut orang-orang yang dengan latar belakang seperti yang tadi saya sebutkan, ketemunya cuman rendang lagi, atau apa ya Chef Juna ngomong gitu, rendang, pokoknya makanan-makanan yang umum lah, yang sering kita jumpai gitu. Akhirnya dibolehkanlah yang kalau nggak salah show chef atau CDP atau cook itu boleh ngelamar selama pas daftar itu dia udah resign. Kalau nggak salah begitu ya. Kalian nonton aja di channelnya Raditya Dika, itu komplitnya ada di sana. Nah, sekarang balik ke pertanyaan, ikut nggak? Ya kalau syarat itu memungkinkan, boleh juga sih ikut. Syarat maksudnya, kan kita ini juga bukan yang tidak pernah masak gitu. Bahkan kita jualan untuk dimakan sama orang-orang yang ada nilainya gitu. Artinya kan ada benefitnya lah dari kegiatan masak itu. Sehingga kalau misalnya itu dimungkinkan atau dibolehkan daftar ke MasterChef, ya boleh kita coba. Oke. Pertanyaan terakhir, Chef. Oke. Apa sih yang Chef Yudi cemaskan dari dunia F&B ya? Oke. Bentar. Pertanyaannya ya bikin mikir. Dunia sebetulnya nggak cuma dunia F&B ya, sekurang-kurangnya ini menurut saya. Sebetulnya nggak dunia per F&B-an ya. Kita di dunia profesional kita sebutnya ya, nggak cuma F&B itu tuh tidak mencemaskan apa yang orang-orang bawah nilai terhadap kita. Yang punya titel atau punya jabatan di angka 5 ya, itu dia tidak mencemaskan atas apa komentar atau apa pendapat orang-orang yang punya nilai 1 sampai 5 bahkan, atau 1 sampai 4 lah. Contohnya misalnya chef itu tidak mengkhawatirkan
orang-orang yang nggak bisa masak tentang masakannya dia, begitu. Bisa jadi kemungkinan besar pasti diterima karena kan nggak bisa masak, karena pengetahuan tentang masakan itu terbatas, sehingga pasti enak lah dibilangnya gitu. Nah, yang dicemaskan tuh yang di atasnya 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Misalnya ada chef yang jauh lebih hebat di atasnya, atau kalau ngomong dunia profesional yang lain mungkin videografer gitu. Seseorang videografer yang hebat nih di angka 6 nilainya. Lalu dia ketemu si videografer hebat, misalnya kita sebut Chandra Liao atau Agung Hapsah atau Ferry Irwandi gitu. Itu kan jago banget ya bikin video sinematiknya. Nah, si videografer yang dinilai 6 itu kan tidak mengkhawatirkan karyanya dia atas orang-orang yang nggak bisa ngedit video kan, yang nggak bisa produksi video. Bagus aja gitu, oh bagus lah videonya gitu aja. Tapi begitu karyanya ini dilihat sama si yang lebih jago tadi itu, yang saya sebutkan nama-nama besar tadi itu kan, si videografer dengan nilai 6 itu kan jiper ya, atau apa ya, cemas lah. Nah, sama kayak tadi, mengkhawatirkan itu bukan yang ke bawah tapi yang ke atas. Tetapi apa yang saya khawatirkan itu, misalnya saya itu mengkhawatirkan tentang masakan saya akan dinilai sama Chef Yuna, Chef Arnold, atau bahkan luar negeri misalnya. Jelas cemas karena siapa sih saya atau orang-orang punya nilai 5, 6 ini siapa sih? Satu hal yang penting adalah orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata terhadap satu bidang, dia tuh expert banget. Dia tidak akan menghakimi orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, ini penting. Kita yang punya nilai 5, 6, 7 memang khawatir. Tapi mereka yang di atas itu tidak akan menghakimi kita atas apa yang kita punya meskipun belum selevel sama mereka. Itu dia penting. Sekurang-kurangnya dari penglihatan saya. Jadi beda cerita kalau ada orang yang sedang belajar sementara kita expert. Nah, kita nggak menghakimi, tapi kita tuh justru malah apresiasi, membantu dia agar menjadi lebih baik. Gitu. Oke, Chef. Makasih banyak ya. Oke. Penutupannya, Chef. Oke, penutupannya saya tulis di sini di buku menunya Bungah nih. Bahagia yang sejati bukan tentang seberapa banyak materi kita, tetapi tentang bagaimana kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Juga tentang seberapa bermanfaat bagi sesama. Itu dia. Bukan, Chef, bukan yang itu. Hah? Bukan yang itu, Chef. Yang apa? Bukan yang itu. Yang itu loh, yang micin. Yang micin. Oke. Bentar, saya ketawa dulu. Penutup ya. Kalau kata Prof Mahfud, siapapun diri Anda, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Kalau kata Prof Renal Kasali, stay relevant. Kalau kata saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih.